Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Pertama-tama, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Alfian Azikra dari Angkatan 2023. Kali ini, saya akan membagikan tutorial cara membuat peta tematik menggunakan software Quantum GIS atau yang biasa kita kenal sebagai QGIS. Nah, baik, jadi peta tematiknya yaitu berupa peta geologi regional. Nah, sebelumnya kita add terlebih dahulu source yang akan kita gunakan untuk membuat peta tematik ya. Oke, kita open source dulu, lalu kita masuk ke vektor karena kita akan meng-add SHP yang kita punya ya. Klik titik 3. Nah, di sini ya. Kita ganti tipenya ke SHP agar gampang untuk mencari. Kita add jalan LN dan juga sungai yang LN aja. Kita open, kita add. Jika sudah, kita masukkan kafling dari peta yang akan kita buat. Nah, ini ya, kafling. Lalu di add. Nah, setelah itu kita add juga data geologi regional, formasi geologinya ya. Oke, kita add yang SHP lalu. Oke, baik. Jika sudah ter-add, yang ini kita ke bawahkan. Ini S-ray satelitnya kita hapus saja ya. Nah, kita langsung ke kafling, zoom to layers. Nah, ini adalah kafling yang kita gunakan untuk membuat peta tematik ya, berupa peta geologi regional. Nah, pertama-tama kita ubah terlebih dahulu warna dari layers-layersnya yang menyesuaikan dengan ketentuan yang ada. Untuk sungai, kita ganti ke warna biru. Untuk jalan, kita ganti ke warna merah. Lalu untuk kafling ini, kita ubah terlebih dahulu dengan cara klik kanan lalu properti. Terus klik simple fill. Yang warna ungu ini kita jadikan transparan. Lalu klik OK. Untuk ketebalannya kita naikkan aja. Lalu apply. Nah, gini ya jadinya. Lalu, jika sudah, langsung kita masuk ke bagian geologi regionalnya ya. Nah, di geologi regionalnya ini kan masih eh, satu warna nih, single single simbol lah istilahnya. Kita klik kanan, properti, lalu kita ke klik single simbolnya ganti ke categorize, kategorinya ya. Lalu untuk value kita ganti ke formasi. Lalu klik classify aja. Nah, di sini formasinya itu ada lebih dari 1500 ya, atau lebih tepatnya 1628. Kita klik OK saja, lalu apply. Nah, ini akan berubah ya, sesuai dengan satuan formasinya. Kita klik kanan, lalu show label saja. Nah, akan muncul ya labels dari formasinya. Kita klik kanan, properti, lalu kita masuk ke bagian control field labeling. Terus ini kita ganti jadi yang italic kita ganti ke regular aja. Untuk size-nya saya ubah ke nah, ke 7. Lalu apply. Nah, seperti ini ya tampilan awalnya. Lalu kita klik sinyal labels lagi, kita ganti ke rule based labeling. Kita tambahkan. Nah, yang value yang formasi ini kita ganti menjadi sandi ya. Lalu sebentar. Nah, klik ini yang tadi ya. Size-nya kita samakan seperti yang tadi, yaitu 7. Yang stylenya kita ganti ke regular. Lalu klik OK. Apply. Nah, sudah muncul ya. Oke, baik. Lab 1 sudah selesai. Lalu lanjut eh, kita ubah dulu ya. Jalannya sepertinya terlalu tebal. Kita klik kanan lalu properti. Ke simbologi. Opacity-nya kita turunkan. Lalu apply.
Nah, kita ubah segini aja. Oke, baik. Step selanjutnya kita print layout. Kalian bisa buat peta geologi regional atau layout ya. Sebebas kalian. Saya klik layout aja, lalu kita klik OK. Nah, muncul di sini. Lalu kita klik kanan, patch property. Ini kan masih landscape ya. Kita jadikan portrait terlebih dahulu ya. Nah, kita ganti jadi portrait. Lalu untuk nambahkan peta kita yang di sebelah tadi, kita add item, add map, lalu tinggal tarik ya garisnya. Oke. Nah, sudah ya. Kita klik kanan, item property. Ini masih menggunakan skala 347.000. Kita ubah menjadi 150.000 aja ya. Nah, gini ya, 150.000. Lalu kita ke bawah. Ini kan masih kosongan nih, pinggirannya kita kasih frame. Backgroundnya kita matikan aja. Oke, jika kurang rasa, kita kembali lagi dikit. Nah, ini mungkin saya gerak dulu deh ke sini. Oke, lalu kita klik lagi item property. Kita buat gridnya ya. Kita klik tambah plus, modify grid. Lalu yang use map CRS ini kita ganti ke UTM zona 50S. Intervalnya bisa kita ganti menjadi 10.000 saja. Yang ini juga sama, 10.000. Oke, karena sepertinya terlalu ramai ya. Line style-nya kita turunkan saja opacity-nya. Nah, seperti ini ya. Lalu, untuk yang frame, kita ganti ke line border. Frame marginnya kita tambahkan menjadi 6. Jadi 6 aja ya. Lalu kita ke draw koordinat. Nah, ini kan masih ada yang horizontal nih sebelah kanan kirinya. Untuk yang kiri kita ganti ke vertical ascending, yang kanan kita descending. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk font bisa kalian kecilkan, besarkan. Ini ada 0 ya di belakang titik. Ini bisa kita ubah, kita hapus saja. Nah, seperti ini ya. Untuk fontnya bisa kalian ubah menyesuaikan dengan yang kalian inginkan. Saya kasih gini aja. Ini mungkin saya kasih area lagi. Oke, sudah. Oke, baik. Oke, step 1 sudah selesai. Kita selanjutnya yaitu membuat kopnya. Karena ini kita full, kita harus membuat kertas lagi di sebelah sininya dengan cara klik kanan di bagian kertasnya lanjut di patch property. Yang within ini kita ganti ke 320. Nah, seperti ini ya. Lalu kita tarik garis ya. Tarik garis di atas ini. Oke, segitu ya. Yang bawahnya juga kita sama, kita tarik garis bantu. Oke, jika sudah, kita buat lagi yang di sebelah sini. Oke, lalu sebelah sini lagi. Oke, sudah ya. Lalu kita klik add item, add set, add rectangle. Nah, ini kita tinggal ya, dia otomatis lepaskan. Oke, oke seperti ini ya. Lalu kita kunci aja. Nah, selanjutnya kita tambahkan judulnya ya.
Jika ingin menambahkan teks, kita add item, add labels. Nah, kita add labels ini. Nah, lalu kita klik kanan, item property. Ini kita ganti ya, seperti instansi. Oke, baik, fontnya kita ubah. Saya ubah ke Arial aja ya. Saya ganti ke Arial, ini ganti ke bold. Aktivitasnya saya besarin dikit. Lalu kita ganti center, ini middle. Nah, seperti ini ya. Lalu kita add item lagi. Kita add gambarnya, add logonya. Kita oke, kita raster image. Lalu klik titik 3. Nah, ini kita kasih logonya. Masih di sebelah kiri. Ini ganti ke middle. Nah, ini ya. Kecilin aja jika terasa terlalu besar. Oke, jadi sudah. Ini kita copy paste aja biar gampang. Oke, ini kita ganti dengan judul petanya ya. Oke, kita Ctrl C Ctrl V lagi. Lalu ini daerahnya ya. Daerah penelitian bisa kita tuliskan begini ya. Bisa kita ubah ke kacamata. Kacamata semut. Ya, seperti ini ya. Lalu kita tambahkan rectangle lagi biar bagus. Ya, ini kita isi sistem proyeksinya. Sistem. Nah, bisa gini ya. Oke. Lalu kita tambahkan di sini yaitu scale bar-nya ya dan arah mata angin. Kita klik add item, add not row, kita kasih tambah mata angin dulu. Nah, ini mata anginnya bisa kalian ubah sesuai dengan kemauan ya. Item property, kalian klik arrow saja. Nah, ini banyak kayak di sini. Kalian ubah aja sesuai dengan keinginan kalian. Ada Windows juga di sini. Nah, jika kalian ada SS, kalian bisa menggunakan klik titik 3 di sini. Nah, saya udah punya. Oke, saya punya gambarnya sendiri. Oke, oke, lalu kita add item, add scale bar. Nah, ini ya, kita add di sini scale bar. Klik kanan, item property. Ini bisa kalian ubah ya, bisa kalian atur sendiri. Ini bisa kalian jadikan double box. Yang kanan kalian bisa tambahkan. Nah, lalu ini untuk teksnya bisa kita ubah ya. Jika ingin mengubah teksnya, kita klik display.
Nah ini ya, ini fontnya bisa diubah. Oke, ini bisa kita copy aja ya. Ini kita ubah kilometers. Kita copy lagi ya, seperti biasa. Lalu ini kita ganti skalanya. Skala 1:150.000. Oke. Ini adalah skala yang kita gunakan tadi ya. Nah, oke, jika sudah, kita tambahkan nama kita di sini ya. Kita add item, kita add rectangle lagi. Ini bisa kita kasih nama di sini. Oke, jika ini kurang pas, kalian rasa, kalian bisa ubah ya. Oke, kita tambahkan nama kita. Kita tambahkan nama, misal kita ganti. Oke, kita ganti ke left aja. Nah, gini ya. Oke, oke, jika sudah, kita tambahkan keterangan ya. Kita tambahkan keterangan di sini dengan cara add item, lalu add legend. Nah, ini kita kasih banyak. Nah, kita klik kanan dulu, item property. Karena formasi yang kita pakai 250.000, jadinya banyak ya. Ini bisa kita hapus, auto update-nya, kita matikan aja. Lalu ini kita delete. Nah, biar hilang ya. Untuk sungai kita ubah dulu. Oke. Yang jalan juga kita ubah. Lalu ke coupling tidak perlu ya. Nah, gini aja. Lalu untuk judul kita ganti keterangan peta. Kita font yang ini yang title-nya kita jadikan bold. Nah, gini ya. Ini saya ganti ke Arial lagi. Arial bold. Nah, oke. Oke. Untuk ini backgroundnya kita ganti, matikan aja. Terus kita bisa tambahkan couplingnya. Kenapa saya nambahkan couplingnya? Untuk formasi ini ya. Kita buat secara manual saja dengan cara kita klik couplingnya 2 kali. Add shape-nya kita ubah. Kita buat custom di sini. Nah ini symbol hero kita ganti, klik ini sampel color, ini formasi Tanjung. Nah ini ya, tulis formasi Tanjung. Oke, jika sudah,
Yang ini kita custom juga, diklik, lalu klik simple fill, klik yang ini kita ubah jadi formasi pita ya, simple color yang biru. Nah, kita jadikan formasi pita. Oke, ini ya jadinya. Nah, seperti itu. Kita tambahkan lagi, kita tambahkan formasinya. Simple color sini. Oke, nah seperti ini ya keterangan petanya. Hmm, kalau kita bisa ubah yang di sini jalan dan couplingnya kita hapus saja sama sungai. Ini kita ganti pemerian, bisa kita ganti pemerian. Lalu yang ini bisa kita berikan keterangan. Nah, bisa ganti gini ya. Oke, sudah. Nah, seperti ini ya. Lalu selanjutnya itu peta indeks. Kita klik add shape, ketik rectangle. Oke, kita buat aja di sini ya. Nah, data item kita langsung aja salin ya. Kilometers, kita ganti insert peta. Klik silang. Nah, kita uh, oke. Nah, kalian bisa add map lagi. Oke, kita matikan terlebih dahulu ya ini semuanya. Kita masukkan X-ray physical ya. Kita klik kanan, property. Kita atur aja ya. Atur sesuai dengan selera masing-masing. Oke, kita klik couplingnya dulu.
yang muncul data item kanan item property. Ini kita atur dulu ya simple fill-nya, yang tadi jadi warna merah tapi kita transparankan. Yang ini solidnya kita kurangin dikit. Oke, yang item property. Oke, nanti dulu kita matikan. Ini klik kanan item property lalu lock layers ya. Nah, oke. Jika sudah, kalian bisa oke. Jika sudah, oke, ini kita matikan item property. Ini kita lock layers ya. Udah. Nah, jika kita matikan dia tidak bakalan terubah ya. Oke, jika sudah tidak terubah, kita add item, kita add map lagi, kita add aja yang sebelah sini. Nah, kita klik covering. Baik, oke. Ini saya item, kita add arrow, kita klik di sini. Nah, ini kita ubah dengan cara kita matikan anak panahnya. Oke, kita buat satu lagi. Oke, ini kita matikan lagi. Oke, baik. Jika sudah seperti ini, yang ini jangan lupa di lock layers. Oke, jika sudah, ingin kita buatkan grid. Kita buatkan grid aja ya. Nah, ini bisa kita ganti jadi ya, segini aja. Oke, frame style-nya kita kasih exterior aja. Draw koordinat. Oke, oke kita edit yang ini. Kita add grid juga yang ini ya. Oke, city-nya kita kurangin. Lalu docket grid-nya kita nyalakan ya.
kita kecilin aja. Kalau nggak kelihatan, kita ubah warnanya ya, jadi warna putih. Nah, grid yang bawahnya kita hapus aja. Yang potongannya disable aja. Yang kanan kita disablekan juga. Oke, jadi gini ya. Nah, atau bisa yang kanan kita nyalakan, jadi kita disable. Oke, jika sudah, fontnya bisa kita besarin. Oke, seperti ini ya. Ini sudah kita kunci, lalu tinggal matikan aja ya. Oke, baik. Nah, gini ya. Oke, jadi gini ya hasilnya. Hasil dari kita. Jika kalian ingin mengubah skalanya, dia di bagian scale bar sini akan otomatis terubah. Nih, contoh kita ubah menjadi 170 ya. Nah, di bagian ini otomatis terubah. Coba kita ubah lagi. Nah, gitu ya. Mungkin kita coba jauhkan sedikit ya. 170. Nah, seperti ini ya. Oke. Namun yang di sini kita juga ubah jadi 170. Nah, seperti ini ya. Oke, mungkin di sini kita sedikit berikan detail ya. Oke, kita ke sebelah sini. Untuk yang cufflink, klik property. Lalu simple fill-nya ini kita tebelin lagi ya. Mulai, jadi kita bisa, nah kita tebelin segini ya. Lalu kita klik reset relief ini. Nah, yang ini ya. Oke, kita turunin aja. Ini kita matikan aja dulu. Oke, ini klik kanan, property. Klik layer rendering. Klik layer rendering. Lalu yang layer ini kita jadikan normal aja dulu. Oke, ini kita matikan dulu bentar. Nah, yang as reset relief ini kita gelapkan ya. Kita coba kasih segini. Untuk kontras kita naikkan sedikit atau kita turunkan sedikit. Nah, oke, segini aja. Lalu kita nyalakan lagi. Ini kita klik kanan property. Lalu kita klik layer renderingnya. Ini kita ganti ke multiply. Lalu ke apply. Nah, gini ya dia. Nah, jika ingin menambahkan warnanya, ini atur di sini aja ya. Kita kasih simbologi, ini naikkan sedikit mungkin. Apply, naikkan sedikit lagi. Apply. Nah, ini coba kita, oke, masih rendering ya. Nah, gini ya. Nah, ini hasilnya. Oke, seperti ini ya. Jika kalian ingin save, kita klik layout, lalu export as PDF. Ini close aja ya. Nah, ini kita save di sini.
yang kita punya request saja, nah bisa. Oke, mari kita lihat hasilnya. Nah, gini ya hasil petanya. Oke, oke mungkin sekian saja yang saya bisa beritahukan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.